Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memprediksi kenaikan kasus COVID-19 pasca Idul Fitri mencapai puncaknya pada akhir Juni 2021. Tingkat keterisian rumah sakit di sejumlah wilayah mulai naik. Epidemiolog meminta pemerintah dan masyarakat mulai mewaspadai klaster mudik dan halal bihalal berubah menjadi klaster keluarga dan perkantoran. Meski pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan larangan mudik, namun ribuan warga tetap nekat pulang ke kampung halaman. Akibatnya sebelum Hari Raya Idul Fitri hingga saat ini, klaster COVID-19 yang diakibatkan penularan dari pemudik terus bermunculan. Selain itu, kegiatan selama Ramadan dan silaturahmi Idul Fitri juga menyumbang kasus COVID-19. Di ibu kota DKI Jakarta terdapat 2 klaster pasca Idul Fitri, yakni di Cipayung, Jakarta Timur dan Jagakarsa, Jakarta Selatan akibat kegiatan halal bihalal. Di Jawa Barat ditemukan 3 klaster, yakni di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi yang diakibatkan dari pemudik yang baru kembali, kegiatan halal bihalal, dan wisata saat libur Lebaran. 4 klaster baru di Jawa Tengah, yakni di Sragen, Pati, Jepara, dan Solo. 3 klaster disebabkan penularan dari pemudik dengan 4 warga di Sragen meninggal dunia. Sementara di Solo berasal dari kegiatan buka bersama. Di Sleman, Yogyakarta muncul 2 klaster pedesaan yang diakibatkan dari kegiatan buka bersama, khataman, dan halal bihalal Syawalan. Sementara di Jawa Timur muncul 1 klaster di Malang dengan 1 warga meninggal dunia yang baru pulang bepergian dan menularkan ke warga lain. Klaster-klaster ini belum ditambah lebih dari 1.500 pemudik yang kedapatan positif COVID-19 yang terjaring penyekatan di ratusan titik, termasuk di Cikampek, Jawa Barat, dan Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Pemerintah mengakui akibat tingginya mobilitas warga selama perayaan Idul Fitri, tingkat keterisian rumah sakit secara nasional naik 20 hingga 25%. Namun pemerintah meminta masyarakat tetap mewaspadai penyebaran COVID-19 lantaran lonjakan kasus diprediksi masih akan mencapai puncaknya hingga akhir Juni. Berdasarkan pengalaman empiris kita di setiap libur panjang sebelumnya, yaitu libur panjang Nataru, libur panjang Idul Fitri, dan libur panjang lainnya tahun lalu, biasanya kenaikan itu akan menyampai puncaknya sekitar 5-7 minggu. Jadi kemungkinan akan adanya kenaikan kasus diperkirakan akan sampai puncaknya di akhir bulan ini. Sehingga arahan Bapak Presiden adalah dipastikan bahwa seluruh daerah tetap menjalankan disiplin protokol kesehatan 3M dengan baik. Epidemiolog Universitas Indonesia Triunis Miko meminta pemerintah termasuk Satgas COVID-19 dan masyarakat tidak lengah. Pasalnya, klaster-klaster yang muncul akibat mobilitas warga saat perayaan Idul Fitri lalu bisa berubah menjadi klaster keluarga dan perkantoran. Terlebih banyak warga yang meski berpendidikan tinggi juga tidak mengetahui langkah dan prosedur yang harus dilakukan saat isolasi mandiri. Pemerintah dan Satgas COVID-19 diminta meningkatkan surveillance epidemiologi, terlebih banyaknya orang tanpa gejala di Indonesia yang tidak terdeteksi, serta meningkatkan kapasitas kontak tracing. Penurunan kontak tracing itu sejak Januari. Kalau kontak tracing Januari 2021 masih 20-30. Kemudian kontak tracing sekarang itu 4-10. Jadi rata-rata 6. Itu hanya keluarganya. Jadi bayangkan kontak tracing yang menurun menyebabkan hilangnya kasus yang 10.000 begitu. Jadi bisa dibayangkan sebenarnya kalau sekarang dilaporkan 6.000, sebenarnya kasus yang sebenarnya di masyarakat adalah 16.000. Masyarakat tetap diimbau untuk patuh protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin, menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Patuh protokol kesehatan dapat memutus rantai penularan dan menekan penyebaran COVID-19. Tim Liputan melaporkan.